Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa melanjutkan kajian dari Kitab Tauhid ke 32 tentang bab yang bicara tentang tawakal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab tawakal ini adalah bab yang sangat penting sekali untuk kita kaji. Karena bab ini menjelaskan tentang hakikat tauhid yang sesungguhnya. Di mana hakikat tauhid yang sesungguhnya adalah seseorang menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil dari ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya tawakal atau menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau mencantumkan ayat qaulullah ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu ditentukan dengan tawakal. Semakin kuat tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla, berarti semakin kuat imannya kepada Allah. Semakin lemahnya tawakal dia kepada Allah, berarti semakin lemahnya imannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah yang menarik seputar tawakal. Namun sebelumnya kita akan mengetahui apa itu tawakal. Tawakal secara bahasa adalah al-i'timadu 'alal ghairi fi amrin ma. Seseorang menyandarkan kepada orang lain pada perkara tertentu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah Ta'ala fisti jelabi al-masalihi wa daf'il madari min umuri dunya wal akhirah. Sidqu i'timadil qalbi, kejujuran penyandaran hati Allah kepada Allah di dalam meraih maslahah dan juga mencegah madarat dari perkara-perkara dunia ataupun akhirat. Dari definisi ini kita tahu bahwa
Tawakal adalah menyandarkan secara mutlak hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih sebuah manfaat ataupun mencegah sebuah madarat. Dahulu ada satu kisah yang cukup menarik. Ada ulama salaf namanya Hatim At-Tai, Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini adalah seorang alim, abid dan zahid. Orangnya alim, orangnya juga ahli ibadah, dan orangnya juga sangat zuhud. Dan itu sangat dikenal sampai ke telinga para penguasa. Hatim Al-Asam. Jadi suatu ketika Hatim Al-Asam ini ingin berangkat haji. Dia kumpulkan seluruh keluarganya, istrinya dan seluruh anak-anaknya, kemudian mengemukakan keinginannya bahwa dia ingin berangkat haji. Tapi seluruh keluarganya menolak dan mengatakan, kalau engkau berangkat, lalu siapa yang akan mencukupkan kehidupan kami di sini? Lah kebetulan Hatim Al-Asam ini memiliki anak perempuan yang salihah. Dari semua anak-anaknya, ada pula satu anak perempuannya yang sangat salihah. Ketika seluruh keluarganya khawatir dengan kehidupannya kalau ditinggal oleh Hatim Al-Asam, maka anak putrinya yang satu ini mengatakan, "Ya abi, idhab falasta birazik." Wahai ayahku, kalau engkau ingin berangkat haji, berangkat sana. Karena engkau bukan zat pemberi rizki untuk kami. Maka kemudian Hatim Al-Asam pun merasa tenang dengan salah satu putrinya ini. Berangkatlah Hatim Al-Asam ini untuk melaksanakan haji. Dan kita tahu bahwa haji di zaman dulu itu kan bukan haji seperti hari ini, bisa berbulan-bulan. Kemudian setelah kemudian Hatim Al-Asam ini berangkat meninggalkan keluarganya, maka keluarganya mulai cemas-cemas dan menyalahkan salah satu putrinya ini dan mengatakan bahwa ini semua gara-gara kamu. Coba kamu tidak mengatakan pergilah, tentu kehidupan kami tidak susah seperti ini. Lalu apa yang kita akan makan nanti setelah habis bekal ini? Maka akhirnya putrinya di malam hari dia pun tahajud. Kemudian setelah sholat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, "Ya Rabb, Engkau sudah membiasakan kepada kami dengan rizki, dengan keberadaan ayah kami di tengah-tengah kami. Maka janganlah hinakan diriku di tengah-tengah keluargaku." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, rupanya doa sang putri Hatim Al-Asam ini melesat ke langit dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan pemimpin daulah di zaman itu sedang berputar-putar melihat-lihat daerah bersama para pejabat dan para prajuritnya. Kemudian tiba-tiba sampai di depan rumahnya Hatim Al-Asam ini. Tiba-tiba sang raja, sang khalifah atau sang penguasa bersin dengan sangat keras sekali.
Kemudian sang raja mengatakan kepada salah satu ajudannya, tolong carikan air untukku. Akhirnya sang ajudan pun kemudian mencari rumah yang bisa dimintai air untuk minum. Rupanya ajudan ini sampai pula di rumah Hatim Al-Asam ini. Kemudian dengan senang hati keluarga Hatim Al-Asam pun memberi air bersih untuk diberikan minum kepada penguasa tadi. Setelah minum, subhanallah, tiba-tiba kemudian dia merasa segar, sehingga merasa heran minuman yang ia minum itu kok menyegarkan badannya. Akhirnya sang penguasa mengatakan, ini air dari mana kau ambil? Maka sang ajudan mengatakan, dari rumah yang katanya namanya adalah Hatim Al-Asam. Maka sang penguasa kemudian heran, apakah yang dimaksud Hatim Al-Asam adalah seorang abid yang masyhur, seorang ahli ibadah yang masyhur, seorang ahli zuhud yang masyhur. Maka orang-orang mengatakan, ya, dialah Hatim Al-Asam yang kau maksud. Maka sang penguasa mengatakan, kalau begitu di mana dia? Saya ingin berjumpa dengannya. Maka orang-orang di sekitarnya mengatakan, Hatim Al-Asam sedang pergi haji dan dia meninggalkan keluarganya. Maka tiba-tiba kemudian sang penguasa ini mengatakan kepada para ajudannya, para prajuritnya, sungguh karena dia sedang berangkat haji, maka kita harus memuliakan keluarganya. Kemudian sang penguasa pun mengeluarkan beberapa uang dinar, kemudian mengatakan, maka siapa yang mencintai diriku, kalian harus mengikuti apa yang kulakukan. Akhirnya kemudian para ajudan raja yang lainnya pun mengeluarkan uang dinar, kemudian dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada keluarga Hatim Al-Asam ini. Maka dia mendapatkan harta yang paling banyak yang ada di kampung itu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa anak putri Asam ini, Hatim Al-Asam ini. Kemudian setelah sang penguasa pergi bersama ajudan yang lainnya, tiba-tiba kemudian anak perempuan Hatim Al-Asam ini menangis. Kemudian keluarganya mengatakan, ya fulanah, kenapa kau menangis? Kita mendapatkan harta banyak dari penguasa. Kemudian anak putrinya mengatakan kepada keluarganya, subhanallah, ada seorang makhluk yang memandang kita, kemudian kasihan dengan kita, kemudian dia pun memberikan kekayaan kepada kita. Ini baru satu makhluk. Bagaimana kalau yang memandang kita bukan makhluk, tetapi Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kekayaan mana lagi yang lebih melimpah dibandingkan yang Allah anugerahkan kepada kita? Dari kisah ini, Bu, kita diajarkan tawakal namanya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Tak perlu khawatir.